Bagaimana kondisi di Gaza, Palestina pasca tahun baru? Apakah serangan masih terus terjadi hingga hari ini? Kita bergabung dengan relawan Mercy yang berada di Gaza, Marisa. Marisa, selamat pagi waktu Indonesia. Silakan laporan Anda. Ya, selamat pagi Mas Riki. Baik, ya, bisa saya laporkan di sini seperti yang kita ketahui semua bahwa di tengah pembicaraan ceasefire yang masih berlangsung saat ini, penyerangan dan kekejaman Israel terhadap warga Gaza tidak berkurang sedikit pun. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina pada hari Minggu 5 Januari terdapat 48 korban syahid dan 75 terluka. Dan di hari Seninnya dilaporkan penyerangan di beberapa lokasi, di antaranya di Bureji Refugee Camp, Sheikh Radwan di Gaza Utara dan daerah Rafah yang mengakibatkan 28 orang syahid. Dan baru saja 1 jam yang lalu saya mendapatkan info dari Deputy Ministry of Health Gaza bahwa terdapat 17 korban syahid saat ini di Rumah Sakit Al-Nasser, Nasser Hospital. 13 diantaranya adalah anak-anak dan wanita. Ini merupakan akibat penyerangan Israel yang terjadi di malam ini waktu Gaza. Dan sejak awal tahun 2025 ini kurang lebih lebih dari 250 korban syahid di Gaza. Dan hingga saat ini sekitar 1058 medical workers telah dibunuh oleh tentara penjajah Israel dan 450 ditahan, dan 3 di antara tahanan tersebut adalah dokter yang sebelumnya pernah bekerja di Rumah Sakit Indonesia. Dan bisa saya sampaikan juga kabar yang sangat memprihatinkan dari Dr. Husham Abu Safia, Direktur Kamal Adwan Hospital, di mana tim medis Mercy pernah bertugas dan bekerja sama dengan beliau. Saat ini kondisi beliau sangat memprihatinkan, ditahan di SD Taiman, salah satu penjara yang dikenal dengan penyiksaan yang sangat kejam, yang telah mengakibatkan salah satunya Dr. Adnan Alburs tewas, dan bahkan hingga saat ini mayat Dr. Adnan belum diserahkan pihak Israel ke pemerintah Gaza. Kejadian yang info lainnya juga bahwa krisis bahan bakar semakin memburuk saat ini di Gaza karena IOF, tentara penjajah Israel, yang memang mereka mengizinkan bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza dan juga termasuk diantaranya suplai bahan bakar. Akan tetapi berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa pihak Israel juga yang menginstruksikan sekelompok geng bersenjata untuk melakukan pencurian, perampokan terhadap bantuan kemanusiaan tersebut. Dan kelompok geng bersenjata ini melakukan pencurian di bawah perlindungan IOF. Dan kejadian tragis lainnya adalah penembakan terhadap konvoi WFP, World Food Program, salah satu organisasi PBB. Jadi konvoi ini telah mendapatkan clearance sebenarnya dari pihak Israel untuk melakukan konvoi, akan tetapi tetap mendapatkan serangan dari pihak Israel. 8 staf yang 8 staf di 3 mobil armor vehicle diserang oleh Israel, kurang lebih 16 peluru ditembakkan ke kendaraan tersebut. Memang kendaraan anti peluru, dan alhamdulillah tidak ada korban, tapi tindakan ini tentunya sangat bertentangan dengan international humanitarian law. Dan update selanjutnya dari Indonesia Hospital, perawat Nur Al-Muqayyad terluka cukup parah di bagian kepala akibat dari serangan dari area di sekitar rumah sakit. Dan beberapa hari yang lalu, 5 Januari, konvoi ACRC berusaha mencapai Rumah Sakit Al-Auda, akan tetapi tidak berhasil karena kondisi jalan yang rusak parah dan tidak aman. Akhirnya mereka mengedrop suplai yang mereka bawa di Indonesia Hospital. Dan dikabarkan juga di Indonesia Hospital telah menerima suplai air, makanan, dan sejumlah obat-obatan dari Kementerian Kesehatan Palestina.
Saat ini 8 pasien, 9 medical workers dan 4 anak-anak masih bertahan di rumah sakit. Dan kita khawatir suplai yang ada sekarang hanya bertahan beberapa hari saja. Oleh karena itu dibutuhkan akses humanitarian aid yang berkelanjutan untuk mendukung eksistensi rumah sakit di Gaza Utara yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh ribuan penduduk yang masih bertahan di Gaza Utara saat ini. Sekian laporan dari saya, Mas Riki dan Mbak Ninda. Baik, Marisa, bagaimana terkait stok pakaian ataupun pangan dan juga makanan lainnya selama musim dingin di sana? Iya, masih banyak warga Gaza yang kekurangan pakaian musim dingin. Itu bisa kita lihat di antaranya adanya korban. Saat ini kurang lebih 8 korban meninggal karena hipotermia, kedinginan, karena suhu yang sangat ekstrim saat ini di malam seperti ini bisa mencapai di bawah 10 derajat dan ditambah angin dan hujan yang tentunya membuat suhu semakin tidak membuat suhu semakin dingin dan menusuk tulang sehingga banyak dari warga Gaza yang kedinginan dan 8 di antaranya anak-anak meninggal karena hipotermia. Baik, Marisa, bagaimana dengan fasilitas kesehatan terdekat dari tempat Anda? Apakah sudah mulai ada posko-posko darurat? Apakah sudah mulai ada kembali aktivitas di Rumah Sakit Indonesia atau di rumah sakit terdekat, Marisa? Saat ini saya berada di daerah Gaza Selatan. Di Gaza Selatan, rumah sakit yang berfungsi saat ini yang dekat dari area saya yaitu Rumah Sakit Syuhada Hospital. Dan berdasarkan pengalaman saya pernah ke sana di malam hari yang dimana sering terjadi pengoboman dan sering terjadi mass casualty incident. Itu bisa saya lihat tenaga medis juga sangat kewalahan. Jadi bisa dibilang tidak ada satupun rumah sakit di Gaza yang fully function, yang benar-benar berfungsi secara keseluruhan. Hampir semuanya hanya berfungsi beberapa unit saja, begitu. Baik, terima kasih Marisa, relawan Mercy langsung dari Gaza, Palestina. Terima kasih, selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan.